Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi Digital Public Relation pada mata kuliah Pemasaran Online kelas B yang diampu oleh dosen Bapak Aris Bagio. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasannya, alangkah lebih baiknya untuk kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Amanda Sakinah Sulistia, dengan akhiran NIM 1036, kemudian ada teman saya, Aisyah Najila Mumtazah, dengan akhiran NIM 1012, selanjutnya ada Sherly Daniatul Ija, dengan akhiran NIM 1024, dan yang terakhir ada Gian Maulana Malik, dengan akhiran NIM 1071. Nah, berikut beberapa topik pembahasan yang akan kami paparkan. Untuk topik pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najila Mumtazah dengan akhiran NIM 1012. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian Digital Public Relation. Digital Public Relation mewakili pendekatan canggih untuk hubungan masyarakat yang secara rumit memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan jangkauan luas platform media sosial untuk bidang multifaset ini mencakup berbagai strategi promosi yang digunakan pemasar dengan cermat untuk memperkuat visibilitas online bisnis atau organisasi, sehingga memastikan bahwa reputasi mereknya tidak hanya mapan, tetapi juga dikembangkan dengan cermat dari waktu ke waktu. Efektivitas strategi ini dapat diukur, memungkinkan analisis mendalami dari berbagai metrik seperti peningkatan pengenalan merek, peningkatan lalu lintas situs web, peningkatan angka penjualan, pertumbuhan jumlah pengikut, dan tingkat keterlibatan keseluruhan di seluruh saluran digital. Selain itu, public relation digital memainkan peran penting dalam manajemen hubungan, berfokus pada navigasi dan pengawasan beragam platform digital yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada blog, podcast, situs web perusahaan resmi, dan segudang jaringan media sosial lainnya. Sangat penting untuk dicatat bahwa ketika strategi public relation digital dijalankan dengan tingkat presisi dan perhatian yang tinggi, efek yang dihasilkan dapat mengarah pada peningkatan reputasi bisnis yang cepat, sehingga menghasilkan hasil yang tidak hanya memuaskan tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Akibatnya, implementasi strategis public relation digital sangat penting bagi organisasi yang bertujuan untuk berkembang dalam landscape digital yang semakin kompetitif, karena berfungsi sebagai komponen penting dalam membentuk persepsi publik dan kepercayaan konsumen. Keberhasilan integrasi praktik public relation digital ke dalam kerangka pemasaran seluruh perusahaan tidak hanya menguntungkan, tetapi lebih merupakan kebutuhan di era digital saat ini, di mana kekuatan pengaruh online dapat secara signifikan menentukan lintasan kesuksesan merek. Untuk materi yang kedua yaitu perbedaan public relation tradisional dan digital. Perbedaan dari digital PR dan tradisional PR adalah sisi targeting dari channel yang digunakan. Objek dan media tradisional PR kebanyakan berada di media sosial konvensional seperti koran dan majalah. Di sisi lain, digital PR menghadirkan sesuatu yang baru dan cocok untuk diterapkan ke abad 21. Digital PR berfokus menargetkan pada channel-channel yang terdapat pada internet. Untuk yang pertama, saluran komunikasi. Dari PR tradisional menekankan dan memprioritaskan pemanfaatan media cetak dan siaran sebagai saluran utamanya untuk menyebar informasi dan terlibat dengan audiens. Untuk PR digital semakin memanfaatkan beragam platform online dan saluran media sosial untuk berkomunikasi secara efektif dan mendorong interaksi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu kecepatan penyebaran informasi. PR tradisional yang sering membutuhkan kerangka waktu yang lebih lama untuk mencapai tingkat penjangkauan dan keterlibatan yang serupa. Dari PR digital yang memfasilitasi distribusi informasi yang cepat dan hampir seketika ke khalayak luas. Untuk materi yang ketiga yaitu interaktivitas. Dari PR tradisional sebagian besar beroperasi dalam kerangka kerja yang lebih searah, di mana informasi disebarluaskan dari organisasi ke audiens tanpa loop umpan balik yang sesuai, yang merupakan simbol metodologi digital yang lebih kontemporer. Dari PR digital memfasilitasi keterlibatan langsung dan dinamis dengan audiens target, sehingga menumbuhkan saluran komunikasi dua arah yang ditandai dengan dialog timbal balik.
Selanjutnya, yang keempat, pengukuran hasil. PR digital menyediakan sejumlah besar metrik yang dapat diskalakan dan instan yang dapat dianalisis secara real-time untuk mengukur efektivitas dan keterlibatan. Selanjutnya, dari PR tradisional menghadirkan tantangan dan komplikasi substansial yang membuatnya jauh lebih sulit dan kompleks untuk mengukur dampak dan keberhasilan kampanye dengan tingkat akurasi yang tinggi dan keandalan. Yang terakhir, ada dari biaya. PR digital seringkali cenderung lebih rendah, dan dari PR tradisional yang biasanya ditandai dengan kebutuhan anggaran tinggi dan sifat padat sumber daya. Perkenalkan, saya Sherlydaniatul Iza dengan akhiran NIM 1024. Untuk materi yang ketiga yaitu strategi digital public relation. Jadi ada 8 strategi yang efektif dan perlu dilakukan agar berhasil. Yang pertama, strategi digital media listening, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan institusi, merek, produk, layanan, atau isu-isu tertentu di dunia digital. Dan ini membantu untuk memahami apa yang sedang dibicarakan orang-orang secara online. Yang kedua, membangun citra digital. Membangun citra dan reputasi perusahaan di dunia online melalui platform digital bisa seperti media sosial atau situs web. Strategi ini sangat penting karena sebagian besar masyarakat sudah terpapar dengan internet. Yang ketiga, mengidentifikasi target audiens, yaitu mengenali audiens yang tepat untuk strategi PR, membantu untuk membuat konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang keempat, membuat konten yang bernilai, dengan mengembangkan konten yang berharga dan relevan untuk menghubungkan hubungan dengan audiens, bisa membuat konten berupa artikel blog, video, infografik, dan postingan di media sosial. Yang kelima, menggunakan kekuatan influencer digital, membangun hubungan dengan influencer digital yang memiliki pengikut yang banyak dan juga relevan dengan target audiens Anda, bisa meningkatkan visibilitas merek yang Anda punya. Strategi yang keenam yaitu mengoptimalkan konten SEO. Mengoptimalkan konten untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari bisa membantu meningkatkan kesadaran merek dan otoritas online. Strategi yang ketujuh yaitu memantau dan mengukur hasil. Mengukur hasil strategi PR digital secara teratur menggunakan metrik seperti jangkauan, keterlibatan, dan konversi bisa membantu Anda untuk menyesuaikan dan menyempurnakan strategi sesuai kebutuhan. Dan strategi yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui dampak dan hasil dari strategi komunikasi yang telah dilakukan bisa membantu untuk memahami tren, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Nah, dengan mengikuti strategi-strategi ini dapat meningkatkan visibilitas, reputasi, dan interaksi dengan audiens di dunia digital. Oke, selanjutnya untuk pembahasan yang keempat ada macam-macam atau jenis digital dari public relation. Di sini saya akan membahas 7 macam atau jenis digital public relation, yaitu diantaranya yang pertama ada unlinked mention, di mana unlinked mention ini adalah ketika brand atau bisnis itu disebut namun tidak disertai dengan backlink ke situs brand yang telah disebut tadi. Nah, ini tuh bisa terjadi di berbagai platform mulai dari media sosial, blog, hingga podcast. Contohnya, ketika ada sebuah artikel yang memuat judul atau berita mengenai 5 produk sampo terbaik untuk mengatasi rambut rontok. Kemudian brand kita mungkin termasuk ke dalam salah satu produk sampo terbaik tersebut. Namun, dalam artikel atau blog tersebut tidak mencantumkan atau menampilkan situs web resmi dari brand atau merek kita. Meskipun ranah dari isi artikel ataupun blog tersebut bersifat positif. Kemudian yang kedua ada Guest Post. Guest Post sendiri merupakan salah satu strategi digital public relation di mana brand kita menawarkan untuk kerjasama bersama blog besar yang terkenal dengan menuliskan artikel yang relevan tentang bisnis kita. Dengan harapan adanya Guest Post ini, orang akan semakin mengenali bisnis kita. Contohnya, ada sebuah perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat lunak, manajemen proyek, dan ingin meningkatkan visibilitas mereka di kalangan profesional bisnis. Nah, mereka menghubungi blog yang populer di kalangan pengusaha dan
dan manajer proyek, seperti contohnya Business Efficiency Hub. Nah, perusahaan tersebut menawarkan untuk menulis artikel yang relevan, misalnya 5 tips meningkatkan efisiensi tim dengan software manajemen proyek. Kemudian setelah disetujui, perusahaan menulis artikel tersebut. Dan di dalam artikel itu, mereka menyertakan contoh penggunaan perangkat lunak mereka serta link yang mengarah ke halaman produk di situs web mereka. Artikel ini kemudian dipublikasikan di Business Efficiency Hub yang memiliki audiens besar dan relevan. Kemudian yang ketiga ada Directory Inclusion. Strategi ini dilakukan dengan menambahkan situs bisnis ke sebuah direktori yang juga memuat bisnis lain yang serupa. Contohnya, ketika kita mempunyai atau baru saja membuka usaha kuliner seblak lah katakanlah. Kemudian kita ingin memperluas jangkauan pasar yang ada di sekitar kita. Nah, maka kita bisa mendaftarkan bisnis kita ke direktori yang relevan atau terkait. Contohnya seperti Shopee Food, GrabFood, ataupun GoFood. Nah, dengan begitu, maka kemungkinan besar akan meningkatkan eksposur usaha kita. Kemudian yang keempat ada press release, di mana merupakan sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi untuk media dengan tujuan mengumumkan informasi penting seperti peluncuran produk baru, acara, perubahan manajemen, atau pencapaian tertentu. Hal ini adalah alat yang umum digunakan dalam digital public relation untuk mendapatkan liputan media dan meningkatkan visibilitas brandnya. Contohnya seperti di KAI kemarin, tepatnya di KAI Jember yang mulai kini sudah menerapkan teknologi face recognition, di mana akan lebih memudahkan penumpang untuk melakukan boarding pass hanya dengan deteksi wajah. Nah, kemudian inovasi ini akhirnya akan menarik untuk dijadikan atau didistribusikan menjadi bahan artikel atau blog, kemudian dapat meningkatkan visibilitasnya. Kemudian yang kelima ada influencer marketing. Influencer marketing ini adalah kerjasama dengan figur terkenal di media sosial untuk mendapatkan exposure yang lebih. Contohnya ada sebuah merek pakaian yang akan menggandeng seorang fashion influencer untuk mempromosikan koleksi terbaru mereka. Kemudian influencer tersebut memposting foto-foto dengan produk pakaian tersebut di Instagram dan memberikan review yang positif, yang akan dapat meningkatkan penjualan dan visibilitas mereknya. Kemudian yang keenam ada online media interview. Di sini online media interview yaitu untuk mengundang media dari sektor yang relevan untuk secara eksklusif diwawancarai dengan pemegang kepentingan dalam bisnis. Contohnya, ada seorang CEO dari perusahaan startup teknologi yang bernama Green Energy diundang untuk diwawancarai oleh situs berita teknologi populer, Tech Talk Online, untuk membahas inovasi terbaru mereka dalam energi yang terbarukan. Kemudian yang terakhir ada digital media briefing, mengundang banyak media untuk diberikan penjelasan tentang bisnis kita secara menyeluruh. Contohnya, ada perusahaan teknologi Smart Home Inc. yang akan meluncurkan serangkaian produk rumah pintar terbaru mereka. Untuk memastikan peluncuran tersebut diliput secara komprehensif dan tepat oleh media digital, mereka mengadakan sebuah digital media briefing. Perkenalkan, nama saya Gian Maulana Malik dengan NIM akhir 1071. Saya akan menjelaskan tentang peran digital public relation. Peran digital public relation atau bisa disingkat PR di era digital sangat penting dan beragam. Yang pertama adalah memperkuat brand image secara online. Ini membantu dalam peningkatan dan penguatan kepribadian digital seseorang dan reputasi secara keseluruhan dengan menggunakan strategi komunikasi yang dipertimbangkan dengan baik. Menerapkan teknik manajemen reputasi yang efektif dan rajin menumbuhkan hubungan positif dengan konsumen atau masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, menjalin hubungan dengan media publik. Di era digital yang kontemporer, sangat penting untuk secara strategis memanfaatkan berbagai saluran media sosial dan beragam platform online
untuk secara efektif menumbuhkan dan meningkatkan hubungan dengan perwakilan media, sekaligus membangun rasa kredibilitas yang kuat melalui produksi yang konsisten dan penyebaran konten berkualitas tinggi, berharga, dan informatif yang berfungsi untuk melibatkan dan mendidik audiens target. Yang ketiga, membangun hubungan dengan pelanggan media dengan media sosial. Ini memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan baru, untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan, dan untuk terlibat dengan masalah yang muncul. Kompetensi dalam administrasi profil media sosial merupakan keahlian penting yang harus dibudidayakan dalam bidang public relation. Yang keempat, pengelolaan konten. Ini mengelola konten online yang berkualitas, termasuk artikel, blog, video, dan postingan media sosial, untuk memberikan informasi yang relevan dan memikat kepada audiens. Yang kelima, analisis data. Gunakan data digital dan alat analitis untuk menilai efektivitas inisiatif promosi mereka, selain memantau sikap masyarakat terhadap merek atau individu yang mereka dukung. Yang keenam, membangun dan memelihara citra positif. Ini menyebarluaskan ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas pencapaian, tunjukkan kinerja bisnis yang unggul dibandingkan dengan pesaing, dan menggabungkan elemen multimedia seperti video, artikel tertulis, dan konten berorientasi media sosial untuk meningkatkan jejak digital organisasi, kredibilitas, dan kedudukan otoritas. Yang selanjutnya adalah manfaat digital public relation atau PR. Ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi bisnis. Yang pertama, menjangkau audiens lebih luas. Public relation memfasilitasi perluasan jangkauan audiens melalui media digital, termasuk media sosial, blog, dan situs berita. Yang kedua, efektif dan efisien. Strategi digital PR seringkali lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Biaya untuk menjalankan campaign secara online cenderung rendah, dan strategi dapat dipantau serta diukur tingkat keberhasilannya secara real time. Yang ketiga, memperkuat reputasi. Digital PR sangat efektif dalam memperkuat brand awareness dan reputasi online. Konsistensi dalam mengunggah konten dapat membangun citra positif dan kredibilitas di mata audiens. Yang keempat, mengelola krisis. Digital PR juga membantu dalam mengelola krisis online dengan cepat dan efektif. Dengan pemantauan dan respon yang cepat, perusahaan dapat mempertahankan citranya dan meminimalisir adanya kerusakan. Dan yang terakhir adalah mempromosikan produk dan layanan. Tim digital PR membantu perusahaan mempromosikan produk dan layanannya kepada target audiens melalui berbagai platform, yaitu termasuk blog, media sosial, atau situs lainnya, dan berupa kampanye iklan yang efektif dan membangun hubungan dengan influencer. Oke teman-teman, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.